Irsadul Ibad. Diceritakan ada seorang lelaki yang berangkat haji dengan membawa duit banyak, harta banyak. Ketika dia sampai di Mekah, dia bingung, khawatir akan duit ini, khawatir akan harta yang dia bawa itu terlalu banyak, takut perampokan, kena begal segala macam. Maka dia bertanya-tanya kepada penduduk kota, adakah di kota ini, di tempat ini, di Mekah, tempat penitipan barang yang sangat aman, terpercaya, amanah? Maka di antara penduduk kota Mekah itu nyeletuk, ada memang galak, si Anu, Syekh. Dia itu jemu yang sangat terkenal se-Mekah. Tidak ada sampai detik ini seseorang pun yang menitipkan hartanya, duitnya, kecuali dijamin aman dengan Syekh itu. Syekh itu terkenal berilmu, alim, ahli ibadah. Pokoknya karakter sifatnya okey. Alim, ahli ibadah, berilmu. Jangan dikurangi. Insya Allah aman. Maka dia bertanya-tanya di mana rumah Syekh itu. Bertanya dengan penduduk itu, dia menemukan rumah Syekh yang terkenal amanah se-Mekah tadi, aman, penitipan. Datang, ya Syekh, aku naik haji. Aku ingin menitipkan hartaku, duitku yang begitu banyak aku undang. Uji Syekh itu, sini duitnya, sini hartangan. Insya Allah sampai dengan selesai melaksanakan ibadah haji, hartangan akan aman tanpa sedikit pun sepeser pun berkurang. Ahli ibadah, alim, maka dititipkannya lah. Ketika dia selesai melaksanakan haji, maka dia ingin kembali menjenguk rumah Syekh tadi, nak ngambil titipan yang dititipin tadi. Tok-tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah, Waalaikumsalam. Yang buka itu bukan Syekh tadi, yang terkenal amanah se-Mekah tadi, tapi melainkan adalah anak daripada Syekh. Mana Ba'an? Bak meninggal. Seminggu yang lalu Bak mati. Siapa kamu ni? Aku adalah jemu yang menitipkan harta aku tadi. Sayang sekali dia anak ni. Bakku sudah meninggal dunia, sudah mati. Saking amanahnya bakku sampai detik ini, kata anaknya tadi, aku tidak tahu di mana bakku nepekkan harta-harta titipan ini. Sampai detik ini. Itu saking hebatnya Pak. Kalau ingin titip barang dengan jemu dan tuan diri, anak diri, isteri diri, pacak, berarti belum Mana? itu belum tergoda. Karena masih diketahui. Ini sampai anak kandung dewek tidak tahu di mana bakku menyimpankan harta tadi. Tidak tahu anak dewek. Nah, layau benar ni. Lihat duit banyak. Kira-kira itu bahasa dia. Aku ngundang harta banyak, duit banyak. Aduh, macet ni. Aduh dia. Banyak ngundang hati kosong, Pak. Pening pala jemu yang nitip tadi. Anaknya bingung. Dia bertanya dengan penduduk Mekah, adakah orang yang terkenal alim, yang bijaksana, mampu memberi nasihat? Barangkali dia ingin bisa memberikan masukan, saran terhadap apa yang kutitipkan. Maka dia bertemu dengan orang yang alim, bijaksana. Dia bertanya, bagaimanakah cara aku agar aku bisa menemukan harta yang aku titipkan kepada orang yang sudah meninggal, yang terkenal amanah se-Mekah itu? Kata jemaah yang alim yang lain, menurut pengalamanku, ini dalam kitab baca, jadi cerita itu wallahu alam, karena dalam kitab itu ceritanya. Menurut sepengalamanku, aku cuma pacak mampu memberikan dua saran. Satu, tuan, ngan pergilah ke Kambang, sebut Kambang, sumur. Oh. Pergilah kan ke sumur yang ada di Yaman, namanya sumur Burhud. Atau ngan pergilah ke sumur Zam-Zam. Kalau ngan pergi ke sumur Zam-Zam itu, insya Allah bertawassul minta petunjuk kepada Allah, di situ akan muncul orang yang ngan titipkan tadi, dia akan menunjuk petunjuk. Kalau dia cuma baik. Tapi kalau seandainya orang yang engkau titipi seamanah se-Mekah tadi merupakan orang yang jahat, maka tidak akan engkau temukan seseorang itu di sumur Zam-Zam, melainkan engkau temukan dia di sumur Burhud yang ada di Yaman.
Maka dia langsung bergegas melangkahkan kakinya ke sumur Zam-Zam. Dia bertawasul, dia minta petunjuk kepada Allah. Dia tidak menemukan orang yang di titik ini tadi yang terkenal amanah Semekah tadi. Maka dia bertanya-tanya, mungkin dia ada di sumur Burhud. Pergi dia ke sumur Burhud. Ketika dia minta petunjuk, maka ada bisikan-bisikan. Di situ ada bisikan orang yang meninggal yang terkenal alim, ahli ibadah, terkenal amanah Semekah tadi. Di manakah hartaku yang aku titipkan kepadamu? Dijawab oleh dalam sumur Burhud tadi, hartamu ada 10 meter dari belakang rumahku dalam tanah. Ajung anakku kali, dia ngeluah, disitulah simpanan yang engkau titip tadi. Dia datang kepada anaknya lagi, ketika dikali 10 meter dari rumahnya, maka dia menemukan titipannya utuh tanpa sedikit pun berkurang. Anaknya pun heran, ternyata selama ini bak ini nyimpankan di sini utuh. Tapi ketika dia hendak pulang, terbesit dalam benaknya, jemaah yang sebelum tadi pernah ngomong, kalau dia ahli, orang itu adalah orang baik, maka bisikan tadi, petunjuk tadi datang di sumur Zam-Zam. Tapi ngapa ini di sumur Burhud? Berarti ini bukan orang baik. Maka dia penasaran, dia datang lagi ke sumur Burhud tadi, dan dia menemukan jawaban bisikan dari orang yang meninggal terkenal seamanah Semekah. Apa kata orang itu? Dia bertanya, ngapa ngan ada di sumur Burhud, bukan di sumur Zam-Zam? Sedangkan ngan jemaah ahli ibadah terkenal seamanah Semekah baik. Seharusnya ngan di sumur Zam-Zam, ini di sumur Burhud. Ngapa? Maka dijawab, karena pada saat itu semasa hidupku datang saudaraku, dia datang ke rumahku, nak berasan buat aku, minta tolong buat aku, nak minjam duit, mohon bantuan. Tapi pada saat itu aku tidak bisa membantunya. Tidak cukup sampai di situ, aku putuskan tali silaturahim. Inilah yang menyebabkan aku masuk ke sumur kambang Burhud, ahli daripada ahli neraka itu. Maka kesimpulannya apa? Kalaupun hari ini kita adalah orang yang ahli ibadah, amanah bukan main, orang baik, tapi masih ada sangkutan dengan orang lain yang menyebabkan orang lain itu sakit, yang menyebabkan orang lain itu merasa terzolimi, mungkin bahkan kita putuskan hubungan baiknya, belum tentu kita masuk surga, Pak. Astagfirullah. Nah itu kira-kira saya kan. Maka pernah di zaman Rasul datang seseorang ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, aku belum makan. Kata Nabi, ini makanan, silakan makan. Pada hari kedua datang lagi orang itu sama, ya Rasul, aku belum makan. Dikasih oleh Rasul, nah makanan. Pada hari ketiga datang lagi kepada Rasul, Rasul, aku belum makan. Aku jawab Rasul. Kata Rasul, hari ini aku tidak punya duit, hari ini aku tidak punya makanan. Ngan nak makan aku sahini, ngan catat jadikan itu utang kepengan. Nunggu aku ada duit, aku bayar. Ulangi lagi, Pak. Kira-kira Pak ini. Hari ini aku tidak bisa memberikan makanan kepadamu. Hari pertama bisa, kedua bisa, tapi hari ini aku tidak bisa. Silakan Anda catat kamu mau makan apa hari ini. Ketika aku ada uang, aku bayar, jadikan itu utangku ke kamu. Masya Allah. Ada di jemaah akhlak seperti itu. Diri terkecil dia datang kepada diri satu, minta duit. Nah, duit. Hari kedua, dia duit. Kira-kira kan? Baca-baca hari ketiga itu sari. Ngasa ke cinta. Iya. Kira-kira kan? Masya Allah. Maka bukan main. Bantu jemaah, nolong jemaah itu luar biasa. Kata Nabi, man yassara ala muksirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang senantiasa selalu mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia baik di akhirat kelak. Masya Allah. Maka jangan kita sulitkan urusan orang lain. Bahkan kata Nabi, tidaklah seseorang itu membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, bahkan mungkin melunasi utang-utang saudaranya, kata Nabi, lebih aku cintai daripada dia 1 bulan iktikaf di masjidku ini. Masya Allah. Maka dari kisah itulah semoga kita dapat mengambil ibrah ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menerapkan apa yang telah disampaikan dalam kitab Irsyadul Sifat tersebut.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bindu, Masya Allah, di Islamic Center. Terima kasih.